Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kali kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan segala rahmat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada beliau, baik lahir maupun batin, di dunia wal akhirah. Amin. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat atau mencabut daripada musibah yang disebut wabah corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan pimpinan Majelis Taklim Al-Hikmah RW 07, yaitu Bapak Kiai Haji Yahya SPDI. Yang saya muliakan Ustadz Yusuf, dan yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Agus Amrullah, yang alhamdulillah telah berada di tempat ini dengan ikhlas ridho. Beliau menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu yang insya Allah yang hadir di sini akan dimuliakan derajatnya atau diangkat derajatnya oleh Allah ya Rabbal Alamin. Dan kepada yang terhormat Bapak pengurus dari Majelis Taklim Al-Hikmah RW 07 yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, yang insya Allah tidak mengurangi takdim saya. Dan kepada pengurus musola yang saya muliakan dan juga tidak sempat menyebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi takdim saya. Para jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, dan para pemuda dari rombongan Koseni Qasidah Hadroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak RT 15 yang saya hormati, dan kepada bapak-bapak yang telah menyedekahkan hartanya atau menginfakkan
memberikan sedekah untuk yatim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalnya diterima di sisi Allah dan akan manfaat bagi seluruh manusia hartanya. Amin ya rabbal alamin. Mari Pak kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pembacaan Fatihahnya. Pertama berdoa untuk wabah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkatnya, amin. Dan keduanya yaitu Fatihah dari yang bersedekah kepada anak yatim, amin. Para bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa ujian, beberapa cobaan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ingat tanah longsor dan juga banjir, juga banyak orang-orang kena musibah dari tambang-tambang emas, tambang batu. Itu semuanya teguran dan itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsunami memakan banyak nyawa, pada meninggal dunia, ribuan manusia meninggal dengan tsunami. Gunung-gunung hancur, gedung yang kokoh yang kuat hancur diterjang tsunami. Apalagi manusia yang tubuhnya kecil, ya Indonesia tubuhnya kecil, ya kena tsunami, ya udahlah terhampar. Nah ini semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ujian itu manusia jarang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal diingatkan oleh Allah, yang kena tsunami mati, yang kena tsunami walaupun pejabat botar, yang kena tsunami orang miskin is dead. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang melihat, untuk orang-orang yang belum kena gilirannya. Mereka kena gilirannya. Sebab apa? Banyak modus mati. Ada yang ketimpa balok mati. Habis ngobrol, enak ngobrol, ingin ke jalan baru, naik motor, ketabrak kontainer, bocor. Betul? Itu teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gilirannya matinya dengan itu alatnya. Banyak ya teguran-teguran dari Allah, cobaan-cobaan dari Allah. Namun kita yang melihat itu enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musola kosong, majlis taklim beberapa orang saja. Yang enggak doyan katanya tuh. Apalagi ya banyak peringatan Allah. Nah sekarang ini lebih dahsyat sekali tentara Allah yang tidak bisa kelihatan, yaitu corona.
COVID-19 atau dinamakan oleh orang COVID-19. 19 itu bahasa Inggris, 9 10, 10 9, jadi 19, jadi disebutnya COVID-19. Yang 9 itu 10, 9, 10, jadi berapa? Nah ini Masya Allah lebih ganas sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan peringatan kepada kita. Ya. Nah, bahwa kita ini akan mendapat giliran mati. Tidak corona juga penyakit jantung mati. Tidak corona penyakit usus mati. Tidak corona ini usus buntu mati. Tidak corona mah mati. Nah itu gilirannya itu. Nah sebagaimana ujian tersebut disebutkan, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Itu jelaskan tuh. Pasti kami lam tokid itu pasti. Lam tokid itu pasti, tidak bisa diragukan. Pasti semua akan ngalamin mati. Apakah matinya dengan ketabrak kontainer, apa matinya dengan corona, apa matinya dengan sakit perut, apa matinya dengan ketabrak tikus. Itu jalannya mati. Maka harus ingat, tikus mematikan kepada kita. Apa matinya digigit ular? Ular apa ular? Ular kata Jawanya. Ya baji ular katanya. Nah itu kan giliran mati. Yang belum dapat giliran harus ingat. Jangan bengong aja. Bisanya takut aja. Ditegur itu takut bisanya. Yang lebih-lebih takut apabila kita tidak ingat kepada Allah, ada panggilan sholat tinggal sholat. Wallahu syadidul iqab. Siksa Allah itu sangat dahsyat, sangat sakit. Mengapa sakit? Ya orang dibakar dengan api yang disebut api neraka. Itu lebih takut harusnya. Jangan ini mah kena ini takut tapi dia nggak sadar-sadar. Upaya. Jadi dana beluannakum pasti kami Allah. Coba ya, kami Allah uji kamu atau coba kamu dicoba sampai mana imannya. Apakah ingat kepadaku, apakah lupa kepadaku. Diuji tsunami, diuji ketabrak kontainer, diuji banjir, diuji tanah longsor, macam-macam ujian dari Allah. Apakah ingat apa enggak? Tapi buktinya qolilam ma tashkurun, sedikit yang ingat, sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ahli medis, walaupun dokter, kalau sudah gilirannya kena mati. Maka itu ada dokter, beberapa dokter kena mati dengan corona. Kita doakan Pak ya. Itu perjuangan Masya Allah di garis depan itu Pak ya. Kita berdoa Pak ya, mudah-mudahan arwahnya diterima, diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Itu sebuah ujian. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita disiksa lebih dahsyat daripada corona. Ya wallahu syadidul iqab. Allah Ta'ala itu kalau sudah menyiksa, Masya Allah dahsyat sakitnya. Bukan main. Sebab apa? Sangat dahsyatnya orang manusia kok dibakar. Coba aja Pak bayangkan. Itu harus takut. Kalau melihat orang mati dengan corona, ya harus takut. Bagaimana kalau saya tidak ingat kepada Allah, tidak sholat? Bagaimana kita tidak ingat kepada Allah, itu tidak hadir ke majlis taklim? Bagaimana kepada Allah sakitnya dari lebih corona kalau kita tidak puasa?
Nah itu ingat, fadhkuruni kata Allah, maka ingatlah kamu kepadaku. Itu diuji itu. Ya kayak diuji itu dengan corona itu. Coba dari tsunami ya lupa juga, tanah longsor lupa juga, banjir bah lupa juga, topan lupa juga. Nah sekarang kata Allah, coba sekarang ini COVID-19 atau corona aja corona ya, nanti saya nyebut corona. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah ujian dari Allah kepada kita, bisain dengan sesuatu minal khaufi yang menakutkan, sehingga tidak boleh kumpul. Siapa ya? Ini mah kita tidak jarak, jaga jarak ini. Kumpul ini, iya. Kumpul. Iya, jaga jarak ini ya. Nggak pakai masker lagi ya. Tuh nggak ada yang pakai masker kan ya. Insya Allah. Nah mudah-mudahan kita tidak pakai masker, mudah-mudahan kata Allah, anda takhafu, janganlah kamu takut. Allah melindungi kepada orang yang beriman. Allah menjaga kepada orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dijaga. Amin ya robbal alamin. Banyak. Nah, makanya doanya itu apa Pak? Wahsinna minal bala. Ya Allah, jagalah kami daripada bala. Wal wabah. Wabah ini namanya. Corona ini wabah. Watta'un dan penyakit ta'un. Udah terjadi dari Rasulullah, ta'un itu banyak. Jadi kayak corona, begitu kena mati, begitu kena isdeh. Coba ya, nah itu doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, jadi bisyai'in minal khaufi, dengan sesuatu yang menakutkan. Tetapi ini menakutkan, saya ulangi lagi, lebih-lebih takut kita itu kalau tidak sembahyang. Lebih-lebih takut kita itu kalau tidak hadir ke majlis taklim. Lebih-lebih takut kalau kita punya harta tidak diinfakkan. Lebih-lebih takut kalau kita punya harta tidak disedekahkan kepada anak yatim. Lebih-lebih takut apabila kita punya harta tidak disedekahkan atau dibangunkan masjid. Lebih-lebih takut apabila kita punya harta, majlis taklim kerapakan dana tidak dikasih dananya. Betul enggak? Nah itu yang harus ditakutin. Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama auladukum wa amwalukum fitnah. Jadi harta yang fitnah itu menjadi adab Allah, menjadi siksa kubur. Harta yang tidak disedekahin, artinya tidak disucikan, tidak dibersihkan hartanya. Bersihnya harta yaitu dengan zakat. Bersihnya harta sebelum zakat dengan sodako. Bersihnya harta sebelum sodako, sebelum infak, yaitu membangun masjid, membangun madrasah. Nah itu harus takut. Ya kayak harus takut. Lebih-lebih takut daripada corona. Loh itulah yang disebut lanabluwannakum bi syai'in, dengan sesuatu yang menakutkan. Kalau makna Arabnya mah Arabnya mah minan itu daripada daripada ketakutan. Ya kita singkat yang menakutkan aja udah beres. Ya kalau Ustaz Agus masih uji min harfu jarin katanya kopi majrurun bimin gitu ya. Walamatu jar walamatu jari kasrotun dairotun si akhirihi ya. Kalau ahli Arab ya, itu kalau saya itu dulu mondok begitu Pak. Dari kalau kita bulat itu di Arab semua kalimat itu kalau mondok. Makanya sekarang itu
Enaknya aja udah beli terjemah aja lah, enaknya udah beres. Capek ngerat apa ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih takut kita punya anak tidak dididik agama. Lebih-lebih takut istri kita tidak disuruh ibadah. Lebih-lebih takut kita mempunyai mobil tidak untuk dimanfaatkan oleh manusia. Supaya jadi itulah ujian semua dari Allah. Hartanya diuji. Sekarang ini lagi begini nih, manusia tidak boleh keluar dari rumah dari April Pak ya. April, Mei, iya kan betul. Maret. Dari Maret ya, iya tuh. Maret, April, Mei, Juni. Masya Allah Pak. Orang yang kerja di PHK lah istilahnya. Bayang, orang yang dagang tidak bisa dagang. Orang yang kuli tidak bisa kuli. Udah repot tuh bayang. Ya Ustaz nggak bisa ceramah lagi. Tuh ya kan itu ngurangin harta. Masjid ditutup, terawih tidak boleh di masjid, di musola. Padahal benar Pak. Nah kalau kita orang iman, orang takwa kepada Allah, walaupun kita tidak terawih di masjid, padahal kan terawih itu tidak dianjurkan oleh Nabi berjamaah. Nabi cuma semalam aja udah pulang enggak, takut dianggap wajib. Padahal keuntungan kita tidak tarawih di masjid, tidak tarawih di musola, yaitu sabda Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Artinya apa? Rumah itu jangan pakai nonton TV saja. Rumah itu jangan pakai mesra-mesraan ibu bapak saja. Rumah itu bukan untuk bercanda saja, tetapi ciptakan rumah itu surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah takal suruh hatta jurtumul sampai selesai. Waduh capek. Tapi maaf ini Bapak ya. Khilaful ummati rahmatun. Waduh capek 20 sendirian di rumah. 11 nggak apa-apa laksanakan. Oh capek 11 4 saja udah. Yang penting sunnah. Dan yang penting apanya witirnya tuh innallaha yuhibbul witro. Tahajud juga Bapak nggak banyak-banyak. Yang penting istiqomah 2 rakaat. Witir udah. Tuh luas Islam itu ajarannya.